Api di bawah kota Tugu Muda Semarang 1945 mengenang peristiwa berdarahnya. Api di bawah kota. Rolling and action. Api di bawah kota. Pertempuran 5 hari di Semarang. Hanya 5 hari, namun cukup untuk mengukir sejarah. Semarang, Oktober 1945. Proklamasi telah berkumandang, namun Gema kemerdekaan masih layak seperti laras panjang. Tentara Jepang yang semestinya menyerah justru berulah. Sedang Nippon yang sudah malu, tak tahu malu mereka datang kembali lagi ke Indonesia. Api kemarahan pribumi menyeruak di dalam hati kita. Dr. Karyadi gugur di Busara. Inilah kisah tentang siapa yang menang, tapi mereka akan kembali datang. Assalamualaikum. Dengan atas nama siapa? Ini keluarnya apa ini? Susundu. Udah berapa lama? 5 hari. Sebelumnya makan apa? Kepala ayam. Bentar. Belum pernah sama sekali. Operasi jangan takut dulu. Bentar ya. Kami tembak, Pak. Ini nggak bisa. Jangan. Kalau begitu, bisa ngomong, bisa sama segala. Berlutut. Raka, tembak. Kala negeri sudah tenang, bukan kembali datang dengan persiapan yang matang. Kejadian besar membuat Semarang berubah, dan mereka mendukung orang-orang yang pandai. Rumah sakit Busara menjadi saksi mana mereka tiada. Meski menangis lelah di tengah perjalanan, para pemuda menghampiri seseorang yang sudah tua. Mereka memberi kabar itu, dan salah satu dari mereka pergi ke desa setempat untuk memberitahu para santri dan kiai agar memisahkan kesetiaan ikut serta dalam perjuangan. Sebagian dari mereka memilih mengungsi.
Bagaimana ini, Bung? Tokoh penting Dr. Karyadi telah gugur. Benar. Lantas bagaimana nasib kita sekarang? Tokoh yang amat berjasa bagi kita semua telah pergi untuk selama-lamanya. Memang tentara Nippon tidak ada rasa malu-malunya sama sekali. Benar, Bung. Kita harus menyebarkan kepada yang lainnya. Ya sudah, kalau begitu langsung saja kita bergerak ke yang lainnya. Sebentar, Bung. Tokoh-tokoh penting terus berguguran. Kemarin Lentan Kusumo, sekarang Dr. Karyadi. Aku sudah muak, Bung. Menurutku kita harus segera menyusun rencana. Karena jika kita dibiarkan begini terus menerus, Semarang tidak akan terselamatkan. Benar katamu. Kita harus merencanakan serangan balik. Bukan hanya itu, kita juga harus segera mengevakuasi masyarakat di sekitar. Sudah. Kalau kita begini terus, tidak akan ada habis-habisnya. Langsung saja kita bergerak menuju yang lainnya untuk mempersiapkan senjata. Mari, Bung. Mari. Dandani tapi rasa dandani. Mbah Dipo, Mbah. Dokter Karyadi, Mbah. Dokter Karyadi. Kalian kenapa tuh, Le? Ada apa dengan Dokter Karyadi? Dokter Karyadi telah tiada, Mbah. Ditembak oleh mereka tentara Nippon. Kenapa? Dokter Karyadi telah tiada. Nggih, Mbah. Darah kembali tumpah. Padahal kita sudah merdeka, toh. Tapi kenapa mereka masih menghunuskan pedang? Entahlah, Mbah. Kami pun sudah muak. Penjajah baru itu sombongnya melebihi penjajah lama, Mbah. Walaupun Jepang masih berjajah, kita tidak boleh menyerah. Di saat bukan yang ini, di desa yang damai, anak-anak sedang mengaji. Mereka sedang mengaji dan menunggu seorang. Mereka membaca kitab yang sedang dihafalkan. Lalu Kiai datang dengan taklim dan mereka membahas pembelajaran. Berselang lama, tak luput pemuda untuk menyampaikan berita ini kepada mereka. Bahwasanya Dokter Karyadi tidak tiada. Lalu Kiai memerintahkan santrinya segera mungkin agar dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Pemuda tidak bisa berlama-lama. Mereka bertugas melanjutkan perjalanan.
surat Al-Fatihah. Sampun. Gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Inna setune ingsun latafna hapus ikus bukan sopok ingsun laka maring siro lakman kelawan kaan pembebasan mubina kamus perselo biar siro supaya ngapura laka maring siro Allahu sinten Allah hai jadika sekelawan dia siro bijihadika kelawan dia siro ngapurane ngomong ing perkara takut semakan dingin apa ning rambika nyatane saking dosa sira. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang sedikit mengulas Fatu Makkah. Fatu Makkah adalah tragedi, sebuah tragedi pembebasan kota Makkah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, di mana beliau rela menumpah, rela mengorbankan jiwa dan raganya, darah hartanya, semua hanya untuk negeri tercinta. Bagaimana dengan kita mengikuti sunnah Nabi, tetap menjunjung tinggi tanah air yang sudah menghasilkan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kamu kok tidur saja? Dimaknainya benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Maaf, kedatangan saya membuatkan saya mengumumkan kabar duka apa itu? tentang Karyafi telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Lagi sekarang nanti bisa segera mengevakuasi diri cepatnya. Segera kabarkan berita ini pada yang lain agar mereka bisa persiapan dan lari dari Semarang agar para pemuda bisa menyerang balasan. Ya, kamu juga awas pada penangannya. Baik, misi. Mohon. Cepat kalau kita keterlaluan. Iya, lebih tidak tahu diri daripada menjajah sebelumnya. Di mana Indonesia sudah susah bebas dari Belanda, malah datang untuk negara menjajah kita lagi. Jepang memang sungguh biadab. Saya ingin bertanya, Tanya apa? Indonesia kan sudah merdeka, tapi mengapa sekarang kita masih dijajah oleh Jepang? Kemerdekaan itu adalah soal bagaimana negara itu berdiri. Semakin besar negara, semakin kuat negaranya, maka akan semakin susah memerdekakan. Indonesia ini negara yang besar, bukan negara yang sepele. SDK yang sangat-sangat melimpah menjadi cara banyak negara asing. Maka dari itu kita harus tetap menjaga negara kita, mengikuti sunnah Nabi layaknya beliau yang membebaskan kita.
panas. Saya dari tadi mendengar suara tembakan senjata yang jaga giginya. Di luar makin panas. Memang Jepang tak punya malu. Mereka ingin merebut kembali wilayah kita. Kita harus jaga. Sewaktu-waktu mereka akan kembali merebut wilayah kita. Kita jangan sampai lengah. Kita bisa bertahan sampai kapan, Bapak? Amunisi terbatas. Makanan pun sudah mulai menipis. Saya takut kalau kota ini akan kembali ke tangan mereka, Bapak. Pangat, Kiswo, lapor. Mana Buddha? Jepang sudah mendekati posko darurat, Pak. Mereka datang dari arah timur. Dan banyaknya lagi, mereka membawa banyak sekali senjata berat, Pak. Bagaimana ini? Lapor, Pak. Kedatangan kami ke sini tidak hanya membawakan berita tersebut. Kami juga membawakan berita duka yang amat dalam, Pak. Dokter Karyadi telah gugur ditembak oleh mereka. Apa? Dokter Karyadi telah tiada. Siapa yang berani menembak Dokter Karyadi? Lapor Pak Man. Para warga di sekitar lapor pada kami. Mereka, para Nippon itu yang menembak. Betul itu, kalau dibiarkan bisa bahaya nanti. Waktu berjalan semakin cepat, tentara Nippon semakin mendekat. Lapor Pak. Bagaimana kalau kita langsung segera ke sana Pak? Agar korban tidak bertambah semakin banyak Pak. Cepat siapkan semua. Dan kamu Kiswo, evakuasi warga-warga yang tidak bersenjata ke bunker bawah tanah. Dan kamu pemuda-pemuda, saya tugaskan untuk mengumpulkan semua senjata. Kita harus pertahankan posko ini. Siap, Siap Pak. Pak. Selama nyawa masih jatuh badan, selama negara masih milik kita, kemerdekaan itu bukanlah hadiah, tapi kita bertahankan dengan darah dan keringat. Ingat kata Bung Karno, merdeka atau mati. Berjuang, 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 berjuang sekuat tenaga. Baik, Pak. Kita semua akan selamat. Semoga takdir berpihak kepada kita. Dan benar saja, sebuah tidak bisa diberikan. Warga berusaha mengungsi dan pergi ke bunker bawah tanah. Tamat, Isma dan para pekerja menjadi kemis terdekat untuk memperjuangkan negara ini. Namun, naas, demi menyelamatkan anak, nyawa, orang-orang, seorang berdua, dan juga orang-orang yang menggunakan pendidikan mengalihkan derajat dengan tentara Jepang agar berjuang bisa melindungi pribadi dan dunia. Bertahanlah, bertahan. Semua akan segera berakhir. Tenang, kamu di situ saja. Tenang. Bertahanlah. Indonesia ini membodoh-bodoh. Kita kembali sini untuk mencari tempat. Betul itu, memang betul lah. Santai sekolah, pribumi di sini berada. Ya, benar sekali Om. Nyatanya, kita masuk ke negara ini sangatlah mudah. Masa itu punya perjanjian ramai tua. Gimana caranya kita bisa merebut negara ini lagi? Begini saja. Kita bunuh pribumi di sini sangat kejam dan keji. Karena pribumi di sini sangat mudah sekali. Kalau begitu, kita bersihkan sisa senjata. Ya, sangat setuju sekali ya. Harus bagaimana, Bo? Nanti, salah itu. Merdeka! Merdeka! Hahaha.
langsung mau. Merdeka takkan pernah terwujud loh. Betul itu, tua bangka. Wah, jangan banyak bicara. Tembak. Pertempuran Bukit Candu 5 hari 5 malam. Darah tumpah nyawa melayang. Namun perlawanan tidak akan pernah padam. Luka dapat bencana. Teras untuk datang kita di kota Semarang. Memaksa kita untuk tunduk kepada perjanjian. Nyawa bukan dengan nyawa. Api itulah mereka. Memang sedang membara, tapi semangat kemerdekaan tak pernah padam. Kemerdekaan itu bukanlah hadiah. Ia hanya lawan bela-bela. Tempuran 5 hari di Semarang. Hanya 5 hari. Namun cukup itu mengukir sejarah Semarang Oktober 1945. Proklamasi telah berkumandang. Namun semangat kemerdekaan masih diberikan bakas panjang. Tentara Jepang yang semestinya menyerah justru berulah. Ketika Kandu Nippon dan Tahu Malu merampas pabrik senjata, ketika Mokter Gradi gugur di Kursara, api kemerdekaan membakar setiap jiwa pribumi. Inilah kisah pertempuran, bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang sebuah kota bisa berdiri tegak.